Saya ulangi kembali, persamaan yang pertama ini ditujukan untuk kolom-kolom yang memiliki level beban aksialnya itu relatif tinggi dibandingkan dengan kekuatan aksialnya. Sementara persamaan yang kedua itu untuk kolom-kolom yang beban aksialnya itu relatif kecil dibandingkan dengan kekuatan aksialnya. Itu perbedaan persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, jadi saya mau menjelaskan sedikit parameter-parameter yang ada di persamaan ini. Kedua persamaan ini memiliki parameter yang sama. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ada di sini momen di arah X dan momen di arah Y. Jadi persamaan ini sudah mengakomodasi kemungkinan kolom itu dianalisa dalam kondisi 3 dimensi. Jadi kalau kita bayangkan ada portal 3 dimensi di mana kolom itu memikul balok di arah X dan di arah Y. Jadi kalau misalkan di bangunan di arah memanjang dengan di arah melintangnya ada kolom, ada balok yang bertumpu pada sebuah kolom. Sehingga artinya kolom tersebut akan memikul dua momen baik di arah X dan di arah Y. Itu maksudnya ada X dan ada Y. Namun kalau misalkan kolomnya itu dianalisa sebagai portal 2 dimensi, maka salah satunya akan kita nonaktifkan. Dalam hal ini biasanya yang kita nonaktifkan adalah momen di arah Y. Oke, jadi itu yang pertama ingin saya sampaikan. Jadi artinya momen itu penjumlahan momen di arah X dan di arah Y. Nah, kalau diperhatikan di sini, sebenarnya ini adalah format beda, format alternatif pada penulisan yang sebelumnya kita kenal bahwa selama ini formatnya LRFD kan NU, kalau aksial dia NU kekuatannya lebih kecil dari maksudnya beban lebih kecil dari kekuatannya, NU lebih kecil dari VNN kalau dia aksial. Itu kan sama halnya dengan mengatakan formatnya NU dibagi VNN lebih kecil dari 1, berarti dia kuat. Itu sama artinya. Maksud saya begini, selama ini kan kita kenalnya kalau ketika kita di batang tekan kemarin, ya, sesuatu dikatakan batang tekan kuat apabila NU lebih kecil atau sama dengan NN. Ini kan kuat. Demikian juga balok. Kita kalau MU ya bekerja lebih kecil dari VMN, ini kuat. Nah, artinya dalam bentuk penulisan yang lain, itulah yang dilakukan oleh elemen balok kolom di peraturan kita. Ini kan kalau kita tuliskan dalam format yang lain, itu penulisannya adalah kalau NU, karena kita pindahkan VNN-nya, kan lebih kecil dari sama dengan 1. Itu artinya. Demikian juga MU dibagi IMN lebih kecil dari 1. Itu sama kan artinya penulisannya. Jadi ini adalah format penulisan konsep LRFD di batang tekan ataupun di balok. Nah, sekarang yang kita hadapin adalah elemen balok kolom. Saya sampaikan di depan bahwa balok kolom itu adalah perpaduan balok dan kolom. Jadi artinya ada ini dengan kedua fenomena tertekan dan mengalami lentur itu ada di elemen tersebut. Makanya formatnya adalah NU kekuatan aksial seperti batang tekan dan ini kekuatan lentur. Kalau kita jumlahkan, harus lebih kecil dari 1, baru dikatakan kuat. Jadi sebagian porsi kekuatan dipakai untuk memikul aksial, sebagian porsi kekuatan dipakai untuk memikul lentur. Ya. Dan ini tentunya seperti saya sampaikan, lenturnya baik di arah X dan Y kedua-duanya. Nah, faktor yang 8/9 ini, dan ada 1/2 di depan ini itu muncul dari pertimbangan peraturan, ya. Kalau secara konseptual adalah
kekuatan aksial dibagikan rasio kekuatan aksial ditambah dengan rasio beban terhadap kekuatan baik di aksial maupun di lentur harus lebih kecil dari 1. Itu konsepnya. Baru namakan kuat di elemen balok kolom. Nah, ini untuk konsep yang berapa nilai koefisien reduksinya untuk kekuatan, ini masing-masing mengikuti yang pernah kita pelajari di proses batang tekan dan balok sebelumnya. Kalau faktor reduksi untuk batang tekan 0,85 kan, kalau dia faktor reduksi di balok, ada yang masih ingat, 0,9. Jadi sama persis. Bagaimana cara menghitung kekuatan batang tekan? Mendapatkan VNN-nya itu sama seperti di batang tekan. Bagaimana cara mencari momen nominal di balok? Ya sama seperti diskusi yang ada di balok. Jadi itu tidak boleh dilupakan. Oke? Dan ini keterangannya bisa kalian review nanti. Konsepnya sama dengan yang sudah saya sampaikan, ya. NU itu gaya aksial terfaktor, NN itulah kekuatan nominal. Ini untuk tekan 0,85 faktor reduksinya. Untuk balok ini untuk 0,9, tarik ini 0,9 juga, tapi jarang sekali kalau mengalami tarik, biasanya tekan dan lentur. Momen MN itu adalah lentur nominal, MU adalah lentur terfaktor, tergantung arah sumbu-sumbunya. Oke, jadi saya mau coba kasih satu contoh pemakaian persamaan tersebut dalam sebuah ilustrasi, supaya kalian tahu cara menggunakan persamaan interaksi tersebut. Katakan begini. Katakan kita sudah melakukan analisa struktur, baik menggunakan SAP, ya mungkin lebih tepatnya karena kalian sekarang sedang mengerjakan proyek, katakan kita sudah mendapatkan gaya-gaya ultimate, ya, yang bekerja pada kolom tersebut. Ada aksialnya, ada momen di arah X, ultimate, dan momen ultimate di arah Y-nya. Jadi kalau dikatakan, kalau sebuah kolom begini, ya, katakan, ya saya menggambarkan penampang kotak di sini untuk mengilustrasikan saja. Jadi dia ada NU, ya, ada MX, dan ada momen ke arah sana, MY, ya, ini, ya, X dan Y. Oke. Y. Nah, itu didapat dari analisa struktur SAP. Katakan untuk setiap kombinasi yang aktif, katakan di sini ada 6 kombinasi yang aktif. Ya, di sini ada dead, live, wind, dan earthquake. Ya, ini juga kayaknya kombinasi yang kalian perhitungkan untuk proyek perencanaan yang sekarang dikerjakan. Jadi untuk masing-masing kombinasi kita sudah dapat nilai NU, MUX, dan MUY. Ya, nanti kita akan cek satu-satu persamaan setiap kombinasi ini, apakah kolom yang digunakan untuk memikul masing-masing kombinasi pembebanan ini kuat apa tidak. Oke, lanjut. Dan kita sudah melakukan perhitungan nilai kuat nominalnya. Ini berarti belum direduksi, ya. NN-nya dapat, ya. Yang NN-nya ini, yang dapatnya kalau yang masih ingat itu adalah AG FY dibagi omega, ya kan? Dibagi omega. Dan kalau momen berarti kekuatannya Z. Kalau ini di arah Y berarti ZY kali FY kalau dia mengalami kelelehan sempurna, ya. Kalau ini ZX kali FY.
Nanti ini belum direduksi ya. Nanti kalau sudah direduksi ya tinggal kita kalikan di sini 0,9, 0,9, 0,85. Ketepatan yang sudah ditaruh di kolom ini adalah kekuatan nominalnya sebelum direduksi. Nah, kita akan ngecek untuk dua profil 400-413-21 sudah dihitungkan kekuatan nominal aksialnya sekian 4166, momen nominalnya di arah X 895 dan di arah Y 433. Demikian juga untuk profil yang kedua sudah dihitungkan kekuatannya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah apakah profil-profil ini, profil 1 dan profil 2 mampu memikul beban-beban yang bekerja ini untuk masing-masing kombinasi. Ya. Nah, tentunya kita akan melakukan perhitungan. Di sini sudah saya lakukan perhitungan untuk profil yang pertama. Ya. Profil yang pertama ini 400-413-21. Jadi pertama kita hitungkan rasio antara NU dibagi VNN. Ya. Jadi ini untuk kombinasi yang pertama. Jadi itu dapatnya dari mana yang ini? Yang ini dapatnya dari NU kombinasi pertama adalah 800. Ya. Jadi ini dapatnya dari 800 dibagi profil yang pertama 400-413-21 adalah NN-nya 4166. Tapi jangan lupa ada V di situ. Dapatnya ini 0,85 kali 4166. Nah, kalau nanti kalian cek sendiri itu dapatnya 0,22. Ya. 0,226. Nah, artinya situ ada satu catatan kaki saya bikin 0,226 ini itu kalau kita lihat di persamaannya itu lebih besar dari 0,2. Ya kan? Jadi artinya nanti pada pengecekan dia kuat apa enggak menggunakan persamaan yang pertama 747A. Kalau dia seperti yang di kombinasi yang ketiga ini dapatnya dari mana? 0,155. Ini dapatnya dari beban yang kombinasi ketiga, dalam hal ini 550 dibagikan kekuatan kolom yang pertama. Ya, ingat ini 550 dibagi, jangan lupa reduksinya kali 4166. Oke, itu dapatnya 0,155. Bisa dicek. Nah, karena itu lebih kecil dari 0,2, nah pengecekan rasionya nanti menggunakan persamaan yang kedua, 747B. Itu maksudnya ya. Jadi yang 1 dan 2 itu menggunakan persamaan 747A. Dan 3456 ini 747B karena rasio NU dibagi VNN lebih kecil dari 0,2. Oke, untuk masing-masing kombinasi. Lalu kita menghitung rasio MUX terhadap kekuatan di arah X. Dan ini 0,372 ini dapatnya dari mana? Ya, ini dapatnya dari momen ultimate di arah X kombinasi yang pertama, yaitu yang 300, ya, dibagikan kekuatan di arah X, dalam hal ini 895. Jadi 300 dibagi 895. 300 ya bagi 895 ya, tapi jangan lupa itu kurangin dulu dengan mengalihkan dia dengan faktor reduksi 0,9. Itu dapatnya 0,372. Terus sama halnya dengan di arah Y-nya ya, di arah Y kombinasi yang pertama adalah momen arah ultimate-nya 100 ya.
Ini 100